Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, materi yang akan Ibu jelaskan ini adalah materi secara keseluruhan mengenai bab teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Teks laporan ini biasanya kita buat pada saat kita membuat sebuah penelitian atau sebuah pengamatan ya, yang pernah kalian lakukan sebelumnya mungkin pada saat SMP gitu ya. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Struktur teks yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berisi tentang pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian menjelaskan secara garis besar tentang objek yang diamati, dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat, yaitu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, untuk mengklasifikasikan struktur teks laporan hasil observasi ini sebenarnya cukup mudah, karena yang namanya struktur itu sudah pasti berurutan. Dan untuk mengklasifikasikan struktur teks laporan, misalnya seperti ini, kita ambil dalam satu teks laporan itu ada 10 paragraf. Nah, dari 10 paragraf, paragraf ke-1 itu biasanya sudah dapat dipastikan dia termasuk struktur pernyataan umum. Sedangkan yang paling terakhir itu termasuk struktur deskripsi manfaat. Nah, sisanya paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-9 itu termasuk struktur deskripsi bagian. Nah, sekarang untuk membuktikannya, coba Anda buka buku paket halaman 9 sampai 11 untuk pembahasan contoh teks laporan. Sudah? Nah, sekarang coba lihat teks yang berjudul wayang dari halaman 9 tersebut. Lihat di paragraf yang pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia dan lain sebagainya. Nah, paragraf tersebut atau paragraf 1 itu merupakan struktur bagian pernyataan umum, karena dalam paragraf tersebut menjelaskan tentang pengantar mengenai objek yang akan dibahas dalam teks laporan, yaitu tentang wayang. Nah, paragraf 1 atau bagian pernyataan umum juga di situ biasanya berisi tentang pengenalan mengenai objek apa yang akan kita amati. Jadi tidak langsung menjelaskan tentang isinya, melainkan untuk pernyataan umum ini coba kita perkenalkan dulu, kita deskripsikan dulu tentang objek apa yang nantinya akan kita bahas atau objek apa yang akan kita amati dari teks laporan tersebut ya. Kemudian struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Nah, kalau kita hitung teks wayang tersebut itu kalau tidak salah ada 8 paragraf. Nah, untuk paragraf yang kedua sampai dengan paragraf yang ke-7 itu merupakan struktur deskripsi bagian. Karena dalam paragraf tersebut berisi penjelasan secara rinci tentang gambaran mengenai objek yang diamati, yaitu tentang wayang. Ya, jadi saya ambil misalnya contoh paragraf di sini, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis dan lain sebagainya. Nah, itu sudah termasuk rincian atau penjelasan dari objek yang kita amatinya, yaitu dari wayangnya ya. Jadi sekali lagi di deskripsi bagian di situ menjelaskan tentang rincian secara keseluruhan atau penjelasan dari objek yang kita amatinya. Dan untuk struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat itu ada di paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ke-8. Di situ menjelaskan tentang manfaat
dari objek yang kita amatinya, yaitu dari si wayangnya, ya. Kemudian penjelasan yang berikutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan yang banyak kita temukan dalam teks laporan. Di antaranya ada penggunaan verba atau kata kerja. Yang kedua adalah penggunaan nomina atau kata benda. Yang ketiga adalah afiksasi atau imbuhan. Yang keempat adalah kalimat definisi. Yang kelima kalimat deskripsi, dan yang keenam adalah penggunaan kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu verba dan nomina, kita harus tahu dulu mengenai kata dasar, kata bentukan, dan juga reduplikasi. Nah, sebuah kalimat, paragraf, klausa itu berasal atau berawal dari penggunaan kata dasar, ya. Kata dasar itu adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, atau kalau ibu bilang tuh kata asli yang belum mendapatkan apapun. Contoh di sini ada kata main. Contoh lain misalnya pergi. Contoh lain misalnya jalan, ya. Itu adalah kata dasar. Nah, kita lihat yang berikutnya ada kata bentukan atau afiksasi adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan. Kita ambil dari contoh kata main. Kata main itu kan masih kata asli. Sekarang kita coba tambahkan dengan imbuhan. Di sini contohnya menjadi mainan. Nah, artinya kata main tersebut sudah mendapatkan imbuhan an sehingga bunyinya menjadi mainan, ya. Kemudian yang ketiga itu ada reduplikasi, adalah pengulangan dalam sebuah kata. Reduplikasi ini kata yang diulang-ulang. Contohnya dari kata main, kalau kita ubah menjadi bentuk reduplikasi maka bunyinya menjadi main-main, atau bisa juga menjadi bermain-main, ya. Reduplikasi ini bisa juga ditambahkan dengan penggunaan afiksasi atau imbuhan. Kemudian yang berikutnya kita coba bandingkan antara verba dan nomina. Verba itu tadi kita sebut dengan istilah kata kerja, sedangkan nomina tadi adalah kata benda. Nah, penggunaan verba dalam sebuah kalimat atau penggunaan verba, penggunaan kata itu bisa berubah menjadi sebuah verba apabila mendapatkan imbuhan me, ber, ter, atau di. Sedangkan sebuah kata itu bisa berubah menjadi nomina apabila ditambahkan dengan imbuhan pe, per, an, atau ke an. Nah, untuk ke an sendiri itu sebenarnya bisa ke verba atau nomina, tergantung dari penggunaan katanya, ya. Nah, sekarang kita ambil contoh dari kata dasar jalan. Kalau kata jalan tersebut kita ubah menjadi bentuk verba, itu maka bunyinya menjadi menjalankan, berjalan, atau dijalankan. Ya, lihat dari imbuhannya sekali lagi. Kemudian kalau kata jalan tersebut kita ubah ke dalam bentuk nomina, maka bunyinya bisa menjadi perjalanan atau jalanan, ya. Perjalanan ditambahkan dengan imbuhan per dan an, sedangkan jalanan tadi dari imbuhan an. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi suatu penjelasan. Nah, biasanya ciri-ciri dari kalimat definisi ini menggunakan kata adalah, yaitu, ialah, merupakan, disebut, atau yakni. Misalnya, contoh kalimatnya di sini ada sapi adalah salah satu hewan mamalia. Cirinya penggunaan kata adalah. Nah, kalimat definisi ini dia punya rumus, ya. Rumusnya itu adalah X sama dengan Y. Kenapa X sama dengan Y? Adalah itu atau kalimat definisinya itu kita gambarkan dengan sama dengan. Sapinya itu X, salah satu hewan mamalianya itu adalah Y. Nah, kenapa X sama dengan Y? Karena kalimat definisi ini mau kita putar-putar seperti apa kalimatnya, dia maknanya tetap sama atau isinya atau maksudnya itu tetap sama, ya. Coba kita ubah jadi Y sama dengan X. Apakah isinya tetap sama? Berarti salah satu hewan mamalia adalah sapi. Bunyinya pun atau maknanya pun tetap sama, ya, hanya berubah struktur kalimat, strukturnya.
Kemudian kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan tentang suatu objek secara terperinci. Ciri dari kalimat definisi deskripsi ini biasanya menyebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek yang dijelaskan. Kenapa harus ciri-cirinya? Supaya orang lain itu bisa ikut membayangkan atau menggambarkan di dalam pikirannya, sehingga tanpa kita melihat pun kita sudah bisa terbayang bagaimana ciri-ciri dari objek tersebut. Misalnya di sini bunyi kalimatnya ada, laki-laki berambut putih itu adalah ayahku. Kemanapun dia pergi, dia selalu memakai kacamata. Tubuhnya yang tinggi kini sudah tidak tegak lagi. Nah, dari contoh paragraf tersebut, di situ bisa tergambar bagaimana bentuk atau rupa dari si ayahnya berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan, ya. Kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu klausa atau satu verba. Contohnya di sini ada ibu memasak sayur. Di situ dari kalimat tersebut hanya menggunakan satu verba, yaitu kata memasak. Verba dalam sebuah kalimat itu fungsinya bisa sama seperti predikat. Kemudian kalau kalimat kompleks itu adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, atau bisa kita sebut juga dengan kalimat yang memiliki dua verba atau lebih dengan menggunakan konjungsi sebagai alat penghubungnya. Contohnya di sini ibu memasak sayur sedangkan ayah menonton TV. Nah, dari kalimat tersebut menggunakan dua verba, yaitu verba memasak dan juga menonton. Dan menggunakan konjungsi. Apa konjungsinya? Yaitu sedangkan. Penjelasan yang berikutnya adalah tentang gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah dasar pengembangan dari suatu paragraf, atau kita sebut juga dengan istilah inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Kemudian kalau gagasan penjelas itu adalah gagasan atau kalimat yang berfungsi sebagai penjelas untuk menjelaskan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Nah, adapun jenis gagasan pokok berdasarkan letaknya diantaranya ada deduktif, induktif, atau campuran. Kalau deduktif itu adalah jenis paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Kalau paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, dan paragraf campuran adalah jenis paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf yang fungsinya sebagai penegas. Nah, di sini Ibu akan mengambil contoh paragraf. Ada contoh paragraf yang contohnya juga diambil dari teks wayang. Dari satu paragraf itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kalimat. Dari satu paragraf itu ada 5 kalimat. Nah, paragraf ini termasuk jenis paragraf deduktif. Mengapa? Karena gagasan pokoknya berada di awal paragraf, yaitu ada di kalimat yang pertama yang bunyinya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan gagasan penjelas. Mengapa? Karena pada kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima tersebut berisi tentang penjelasan dari apa yang dibahas di kalimat pertama, yaitu tentang manfaat dari wayangnya, ya. Sekian untuk penjelasan materi tentang teks laporan hasil observasi ini. Semoga materinya bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.